undangan dan siswa-siswi SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya jugalah kita dapat berkumpul di SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan dalam rangka hari ulang tahun Spenda yang ke-45. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengolah kita dari alam kegelapan ke alam yang serba ilmu pengetahuan seperti yang kita nikmati saat ini. Adapun susunan acara pembukaan hari ulang tahun SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan ke-45 sebagai berikut. 1. Pembukaan. Marilah sama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi batu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan doa. Kami mohon kepada Bapak Suhaimi Al-Mahdi untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita menghentikan segala aktivitas kita dan menundukkan pandangan kita dan merendahkan hati kita dan mengikhlaskan seluruh kegiatan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar acara tahun SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan akan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin amalin salih. La hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا حامدين حمدا في نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. يا Allah ya Rahman, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah. Pagi ini kami berkumpul di lapangan SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan dalam rangka melaksanakan hari ulang tahun yang ke-45. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah kasih dan sayang-Mu terhadap kami. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Fattah, ya Malikul Qudus, Engkau yang Maha Pemimpin dan Maha Pemilik alam ini. Anugerahkanlah kepemimpinan Engkau ya Rabb kepada pemimpin-pemimpin kami dan kepada para guru-guru kami. Allahumma ya Rahman ya Rahim, semoga di hari ulang tahun kami pada hari ini akan terciptalah generasi-generasi siswa-siswa yang dalam rangka membela tanah air ini dan menjaga nama baik SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan khususnya dan kepada negeri kita pada umumnya. Ya Rahman ya Rahim, ya Sami'ud Du'a, Engkau yang Maha pengabul semua doa dan kabulkanlah semua hajat kami. Ya Allah, ya Adlu, di dalam rangka kegiatan kami ini ada kami melaksanakan kompetisi-kompetisi nantinya. Turunkanlah keadilan ya Rabb kepada para dewan hakim yang akan menilai, karena kami yakin bahwasanya kami merupakan salah satu hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Karena tanpa keadilan-Mu maka tidak ada yang lebih adil dibanding di sisi-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rahman ya Rahim, pagi ini juga kami berkumpul penuh dengan noda dan dosa. Maka ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa para guru kami, dan dosa-dosa para pemimpin kami, dan dosa-dosa para siswa kami ya Rabb. Karena setiap manusia pada kami hari ini tidak ada yang sempurna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Engkau yang Maha penunjuk jalan ya Allah. Setelah Engkau berikan hidayah kepada kami dan jangan Engkau ambil kami lagi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah huwa a'lamu bil muhtadin. Karena Engkaulah yang Maha pemberi hidayah, dan pada Engkaulah yang Maha memberi hidayah dan yang Maha bisa memberi hidayah kepada siapapun yang Engkau kehendaki ya Allah. Kami sebatas mendidik, semoga apa yang kami ajarkan kepada siswa-siswa kami akan tertanam di dalam diri mereka, yaitu patuh dan taat kepada negara, kepada orang tua, dan kepada pemimpin kami juga ya Allah. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana
barakatil fil majlis. Ya Allah, barakatilah majelis kami pada hari ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkanlah segala doa-doa dan hajat kami. Dengan tulus hati kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam dah. Ini udah putus terus. Kau tinggal sambung aja bang. Putus. Ya? Acara selanjutnya, laporan Di lab IPA aja. Negeri 2 Bengkulu Selatan kepada Bapak Maulsidi SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat Tamunya tamu karunia atas taufik tamu. dan Tamu. hidayahnya. Alhamdulillah, pagi hari yang cerah ini Ambil lagi, kita minta mengadakan kopinya sehat. dulu Rama. Salam dan salawat selalu kita curahkan Nah. buat junjungan kita Nabi Terus kamu lah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Dadah. yang terhormat Bapak Bupati Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bapak Sekretaris Daerah. Yang terhormat Bapak Dandim 0408 Pernah Kaur atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang kami hormati pengawas pembina SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan dan pengawas mata pelajaran. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SD Madrasah Ibtidayah, SMP Madrasah Sanawiyah. Yang kami hormati Ketua Komite dan Sekretaris Komite SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan. Yang kami hormati Panitia Reuni Akbar. Yang terhormat Insinyur Susmanto MM sebagai Ketua Panitia dan Pak Amir Sofyan MPD sebagai bendahara. Alhamdulillah dapat kami laporkan bahwa kegiatan ini dalam rangka memperingati ulang tahun SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan ke-45 dan memperingati Hari TNI Republik Indonesia ke-77 dan memperingati Hari Bulan Bahasa. Dalam peringatan ini dapat kami laporkan bahwa piala bergilir ada 3 macam. Yang pertama, piala bergilir untuk SD dan Madrasah Ibtidayah. Adapun cabang lomba yang dilaksanakan, yang pertama cerita rakyat, yang kedua dai, yang ketiga drum band, yang keempat solo song, dan yang kelima ranking 1.
Piala bergilir kedua dari Dandim 0408 Manah Kaur memperebutkan lomba baris berbaris dan futsal. Yang ketiga, piala bergilir Gubernur Bengkulu memperebutkan lomba storytelling, solo song, tari andun, ranking 1. Ada satu cabang lagi yang dilombakan adalah basket, bola basket. Terlaksananya acara ini berkat dukungan yang penuh dari kepanitiaan SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan, kepanitiaan reuni akbar, dukungan dari komite sekolah. Dari itu kami ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kepala Dinas, Bapak dan Ibu peserta, Bapak dan Ibu yang lainnya. Kami ucapkan ucapan terima kasih atas kehadirannya dan kami ucapkan ucapan terima kasih atas segala dukungannya. Puncak dari kegiatan ulang tahun SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan ini tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 kunjungan kepada Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan yang sekarang menderita sakit. Dan dilanjutkan dengan acara puncak tanggal 9 Oktober di SMP 2 ini, reuni akbar lintas angkatan dan pembentukan ikatan alumni. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti berkenan Bapak Bupati Bengkulu Selatan membuka acara ini secara resmi, dan begitu juga dengan Bapak Dandim dan Bapak Kepala Dinas. Kami mohonkan kata sambutannya untuk memotivasi anak-anak didik kami sehingga belajar lebih giat lagi. Atas segala kekurangan yang kami sampaikan, penyambutan tamu dan lain halnya, kami aturkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lah. Sambutan. 1. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Bapak Nopianto Esos, MSI, disiapkan. Lapar. Ada plastik pun jangan dimakan plastik. Mungkin dia dekat tangan. Ngecek itu. Jadi lah ngecek ini. Oh, namanya wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bupati Bengkulu Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sesda, Bapak Sukarni. Yang kami hormati Bapak Dandim 0408 yang dalam hal ini diwakili. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri
2 beserta Dewan Guru dan tenaga administrasinya. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas se-Bengkulu Selatan, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri maupun Kepala Sekolah, ada yang SD, Pak Takril mungkin mewakili sebagai Kepala Sekolah atau mewakili komitenya. Yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan, yang kami hormati Pak Lurah ada Kota Medan, kemudian tidak lupa Pak Susmanto sebagai Ketua Alumni yang akan dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan tanggal 8 dan 9 Oktober yang akan datang. Jadi berdua dengan Pak Bersopian, kemudian Ketua OSIS beserta pengurusnya, dan anak-anakku, siswa-siswi SMP 2 yang kami banggakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadapan Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini menjelang siang, kita masih diberinya kesempatan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menghadiri undangan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 beserta jajarannya, beserta para alumninya hadir untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-77 SMP Negeri ke-45, mohon maaf, 77 itu berdiri, yang ke-45. Jadi dari segi umur Pak Ol, Pak Bupati sudah, kalau kita manusia 45 itu, kalau di KNPI Pak Susmanto baru pemuda itu, 45 itu pemuda. Jadi umur 60 itu baru lebih dikit pemuda. Sekarang sudah berbeda. Kalau dulu mungkin sampai pemuda itu umur 25 tahun. Sekarang sudah ada perbedaan. Pak Bupati yang kami hormati, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 yang berbahagia. Pertama, kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Ol Sipin beserta jajarannya, karena tidak gampang untuk mengumpulkan, untuk melaksanakan HUT seperti ini. Saya anggap di samping kita memperingati HUT, ini ada reuni akbar. Reuni akbar yang bukan main. Kita butuh pemikiran. Sekali lagi kepada Pak Ol Sipin beserta jajarannya, kepada Pak Susmanto beserta jajarannya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tadi kalau kita dengar Pak Bupati, laporan dari Pak Ol Sipin sebagai kepala sekolah, banyak sekali kegiatan yang akan diikuti dalam rangka memperingati HUT ini. Kemudian Pak Bupati, SMP Negeri 2 ini dari dulu memang gudangnya siswa berprestasi. Saingannya hanya satu, yaitu Ibu Lias. Mana Ibu Lias? Ada bersaing betul, tapi di dalam yang positif. Jadi Ibu Lias juga kami mengucapkan terima kasih. Nah, Bengkulu Selatan banyak harum di kancah lokal maupun di lokal. Ini berkat prestasi dari SMP 2 dan SMP 1. Sekali lagi Bapak dan Ibu mohon tepuk tangan atas prestasi yang sudah dibuat selama ini. Kemudian di balik prestasi tersebut, Pak Bupati, tidak bisa kita nafikan adalah kemampuan kepala sekolah beserta jajarannya, maka bisa berbuat seperti itu. Tanpa kekompakan dari kepala sekolah dengan dewan guru, kemudian para TU-nya, tidak akan mungkin hal-hal yang disebutkan oleh kepala SMP Negeri 2 tadi akan berhasil selama 45 tahun dan selalu. Kemudian kalau kita menghitung para alumni, Pak Bupati,
Sekarang yang menjadi gubernur Bengkulu adalah alumni SMP Negeri 2. Begitu, kita tepuk tangan. Di samping itu tadi kata Pak Susmanto, ada juga yang sudah menjadi, kalau di tentara atau di polisi itu kombes, ada yang sudah kolonel, dan banyak yang lain-lain. Untuk itu atas nama Kepala Dinas Pendidikan Bengkulu Selatan, kami sekali lagi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kemudian Bapak Ibu, SMP 2 ini adalah sekolah penggerak. Artinya Pak Bupati, kalau sekolah penggerak menjadi contoh bagi sekolah-sekolah SMP yang lainnya. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Ol dan kawan-kawan. Begitu juga oleh Ibu Lias dan kawan-kawan. Kami bangga atas nama Kepala Dinas Pendidikan, begitu juga atas nama masyarakat Bengkulu Selatan. Bangga sekali dengan sekolah yang punya gudang prestasi seperti SMP 2 ini. Kemudian Pak Ol, kami ditodong oleh Pak Susmanto sebagai Kepala Dinas harus menyumbang. Siap, saya katakan siap. Tidak besar, 5 juta Pak Susmanto ya. Kami sumbang karena sangat gembiranya kami terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi saya rasa itulah yang dapat kami sampaikan. Pak Bupati yang kami hormati, nanti pada gilirannya di samping memberikan sambutan juga langsung membuka acara kegiatan HUT hari ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari 0408 Manakau kepada Bapak Letnan Kolonel Infantri Aswin Sulaimi SEFAK atau yang mewakili, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekda Bengkulu Selatan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Sekolah beserta staf dan Dewan Guru, serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang mana pada pagi hari ini yang cerah kita semua diberikan suatu nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan menghadiri acara hari ulang tahun SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan, yang mana tadi sudah banyak dijelaskan oleh mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan. Untuk kita semua cukup berbangga dengan apresiasi yang sudah diterima oleh SMP ini, karena saya lihat juga tadi, saya dengar Bapak Gubernur alumni dari SMP Negeri 2 ini. Jadi untuk anak-anak Ya mundur kamu. punya kebanggaan Mundur kamu tadi. generasi Sini ku udah kelap. Mundur lagi. banyak. Oh ya aku udah lagi kantor aku mana? Tadi berduanya. Bahwasanya alumni dari SMP Negeri 2 ini sudah bisa menjadi contoh bagi adik-adik sekalian untuk meningkatkan kinerja proses belajar mengajar. Ya, untuk anak-anak saya sampaikan dulu, kalau saya panggil anak-anak, kamu jawab siap. Tepukkan tanganmu di dada semuanya. Ya, saya coba dulu. Anak-anak masih kurang semangat. Anak-anak
siap, baru tepukkan di lagi nih. Anak-anakku. Ya, saya dari Kodim 0408 Bengkulu Selatan mewakili Bapak Dandim, karena Bapak Dandim ada kegiatan pikun dari pusat, sehingga diwakilkan pada saya selaku perwira seksi teritorial Kodim. Jadi untuk anak-anak sekalian, saya berpesan untuk adik-adik sekalian, ya anak-anak, ya masih Lemah. yang belakang, anak-anak, ya perhatikan. Jadi keberhasilan adik-adik sekalian, itu yang pertama ya, berkat doa daripada orang tua. Ya, berkat doa daripada orang tua. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kamu mau sukses atau tidak, kamu harus patuh dan taat kepada orang tua. Jadi apapun yang disampaikan di baik itu berita kabar, orang tua itu memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak ya. Itu kreasi. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, apa yang disampaikan orang tua itu harus Itu kan tuh project. dilaksanakan atau dilakukan. Jual itu. Setiap 500.000. Itu ada banyak. Kemudian yang kedua, untuk adik-adik sekalian, kita selaku umat yang beragama Sudah gampang. agama Islam, jangan sekali-kali ataupun meninggalkan sholat. Jelas ya, adik-adik. Siap. Ya, karena adik-adik adalah cermin daripada generasi penerus bangsa. Jadi jangan meninggalkan sholat, karena berhasil atau tidaknya kamu itu yang pertama berkat doa orang tua, kemudian kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita melaksanakan sholat, berdoa, memohon, insya Allah apa yang akan dicita-citakan, apa yang diinginkan oleh adik-adik dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga, pesan saya untuk adik-adik. Siap. Untuk adik-adik. Siap. Ya. Ini enggak boleh. Dalam proses belajar mengajar, kamu harus ya mentaati, mendengarkan, patuh dan taat kepada bapak dan ibu guru. Jelas ya? Ya, patuh dan taat kepada bapak dan ibu guru. Karena bapak dan ibu guru, ini sebagai contoh pengalaman saya. Saya di Lahat itu sebagai gumil, guru militer selama 5 tahun di Secapa di Lahat. Jadi saya selaku gumil ataupun guru kalau di pendidikan. Aku mundur. Pertama lagi. Saya itu mendidik, Ada Pak Gun. melatih siswa itu tidak hanya dengan ucapan saja. Terkadang saya harus mendompeleng, terkadang saya harus memukul, terkadang saya harus menindak secara fisik. Itu tujuan hati dan niat saya itu untuk menjadikan anak didik saya menjadi orang yang sukses ke depannya. Jadi saya bentuk mentalnya itu dengan berbagai macam supaya dia kuat, supaya dia kebal dengan berbagai macam cobaan yang akan dialami di luarnya. Begitu juga dengan adik-adik. Ya, adik-adik sekalian. Siap. Jadi apabila ibu guru, bapak guru memarahi kamu, mencubit mungkin ya, ataupun mungkin ditempeleng karena kamu nakal, itu semata-mata guru itu sayang kepada kita. Ya, sayang kepada kita. Bahwasanya karena saya mengalami setelah jadi gumil 5 tahun, saya berpikir, ternyata berat jadi guru itu. Dia harus berdiri 3 jam, 4 jam, kadang-kadang di kelas sangat membosankan. Apalagi melihat anak-anak sekalian kadang-kadang terlihat nakal ya, nakal-nakal. Nah, jadi kalau seandainya
ibu dan bapak guru ada ketidaksabaran dan sebagainya, itu karena tidak lain dan tidak bukan bahwasanya bapak dan ibu guru itu sayang kepada adik-adik sekalian. Jadi jangan sampai nanti baru dicubit sedikit, baru dimarahi sedikit, mengadu kepada Polisi. orang tua kadang-kadang mengadu sama Polisi. aparat yang berwenang. Ah, itu cemen ya, cemen. Kamu apa namanya, kalau saya melihat ada yang pernah terdengar di sini ngadu ke polisi, ngadu ke orang tua, belum seberapa ya. Orang-orang dulu itu mentalnya jadi, keberhasilannya bisa patut kita contoh karena dia dari awal ditempa sama bapak dan ibu gurunya cukup lebih keras. Oleh karena itu adik-adik sekalian mempunyai jiwa mental yang kuat untuk menunjang keberhasilan adik-adik sekalian. Kemudian saya juga yang keempat berpesan dalam rangka kegiatan hari ulang tahun SPD. Nampak tenang aja Pak. Saya berpesan nanti dalam pelaksanaan kegiatan lomba untuk adik-adik sekalian mematuhi aturan ya, sportivitas. Begitu juga dengan para juri dan pelatih, nilai saya yakin dan percaya sudah mempunyai space, maksudnya itu ilmu masing-masing. Kita hormati dan hargai apapun keputusan wasit ataupun juri itu sudah yang terbaik. Jadi untuk adik-adik untuk sekolahnya nanti yang mendapat prestasi, jangan merasa kita bermain tidak adil dan sebagainya. Yakin dan percaya wasit dan juri adalah yang terbaik, itulah nilai yang sudah ditentukan. Kami ikut andil dalam rangka kegiatan hari ulang tahun SMP 2 ini. Kemarin dari Bapak Guru, Awak tamu geser tamu yang datang. Ya. Bapak itu kemarin hadir ke kantor. Bapak itu Ini ya. Bapak itu Pak. Nah, Bapak itu. Jadi untuk memotivasi adik-adik Duduk sekalian lah. bahwasanya wah ini loh senior saya ternyata banyak yang berhasil. Bisa kita jadikan contoh untuk adik-adik sekalian bahwasanya kita juga bisa untuk menjadi nanti generasi penerus, mungkin nanti dari lurah, camat, dan ramil, polsek, mungkin sampai dengan Pak Bupati. Pak Gubernur Bengkulu itu asalnya dari sini, kita cukup bangga. Oleh karena itu, orang-orang terdahulu ternyata mampu bisa dengan kondisi sekolah seperti ini. Saya yakin dan percaya, tapi itu Bapak itu tadi ingat Gubernur di sini mungkin tidak sebagus ini. Saya yakin. Ini sekarang saya lihat sekolahnya cukup rapi dan bagus. Oleh karena itu harus menambah motivasi adik-adik ya. Sebelumnya orang-orang terdahulu bisa mampu, bisa menjadi pemimpin. Harapannya adik-adik sekalian dapat melanjutkan generasi pemimpin. Bulan buka pantai tuh. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatian rekan sekalian. Banyak. Saya mohon maaf karena saya akhiri wabillahi Selamunia. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ganti ya nyerahin. Hadirin yang berbahagia, tari kreasi persembahan dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan, Harmoni Nusantara di bawah asuhan Bapak Wike MPD dan Ibu Hafida Gusti Haryani MPD.
Sekali lagi untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan dalam tarian Harmoni Nusantara. Sambutan Bapak Bupati Bengkulu Selatan sekaligus membuka acara secara resmi yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, Bapak Sukarni SP MSI. Kepada Bapak disilakan. Nah, tergantung biar. Ah? Ya, itu sudah dalam kan. Ibu. Minyak yang balik layar, kesana masih dikunci. Ya, semangat sekali ke bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh Dewan Guru SMP 2 Kabupaten Selatan yang saya hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dalam hal ini Bapak Komandan Kodim 0408 yang diwakili oleh Pak Dimjati yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Selatan beserta seluruh pejabatnya yang hadir pada hari ini yang saya hormati, Ketua Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun SMP 2 yang ke-45 Bapak Insinyur Susmanto yang saya hormati beserta seluruh panitianya, Bapak Ketua Komite, ini mandan di lapangan ini, beserta seluruh anggota komite yang saya hormati, para pengawas, guru pengawas, para undangan sekalian, ada Kepala SMP 1 dan Kepala SMP yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada Pak Takril yang mewakili dari Kepala SD sekaligus mewakili Tuo Kerjau di Kota Madang yang saya hormati. Selanjutnya para hadirin undangan sekalian, alumni SMP 2. Saya lihat di belakang tadi ada Ibu Lis, itu kawan begelut SD, ada juru organ, kawan belagau galak di tebing bendera, dan yang lainnya yang saya hormati. Pertama-tama tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur kehadiran Yang Maha Kuasa. Karena tentu kita semua bisa berhadir di sini dalam keadaan sehat, gembira, ceria, itu karena Yang Maha Kuasa semua. Diberi udara kita bisa bernapas, diberi kekuatan kita bisa berjalan, semuanya. Termasuk profesi kita saat yang kita jalani hanya karena rahmat Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu sekali lagi mari kita selalu mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Salawat dan salam agar tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita punya akidah iman dan Islam yang mengontrol kehidupan kita, yang membawa sehingga kita bisa punya kehidupan yang tertata, yang beraturan, yang punya tata krama sampai saat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan ada 3 hal, saya bagi 3. Yang pertama, permohonan maaf Bapak Kepala Sekolah dan kawan-kawan sekalian. Bapak Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa hadir karena dalam waktu dan hari yang sama beberapa agenda yang sangat penting bersamaan. Pada jam 8 ini ada acara juga di Polres yang dihadiri oleh Pak Bupati dan Ketua DPR dan seluruh anggota yang lainnya. Pak Wakil Bupati sudah berangkat ke Bengkulu karena ada acara juga yang lebih penting.
Dan sebenarnya jam 9 ini DPR sudah ada rapat paripurna. Jadi sekali lagi kami mohon maaf apabila kesempatan ini Pak Bupati, Wakil Bupati belum bisa bersama-sama Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Selanjutnya, hal yang kedua ingin kami sampaikan tentu adalah ucapan selamat dari pemerintah daerah kepada SMP 2, baik itu dewan gurunya, murid-muridnya, maupun seluruh alumninya yang tersebar di antero bumi ini. Karena mungkin ada yang di luar negeri, Pak, itu kan. Jadi kalau tidak ikisya ke Indonesia aja, mungkin ada yang di luar negeri. Sekali lagi pemerintah daerah mengucapkan selamat selama perjalanan menjalankan tugas SMP 2 ini sudah 45 tahun. Kalau dihitung mungkin mulainya tahun 77. Kalau kami tahun 77 itu Pak sekitar kelas 3 SD. Pak Susmanto kelas 4. Saya dengan Pak Susmanto ini satu SD, Pak SD 10 apa gini di Kutau loh. Ya, kakak kelas saya. Kalau Pak Edi ini kawan maju bercekil. Dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu hadirin sekalian hormati, di bawah tahun 80 yang saya tahu itu, di bawah tahun 80, tahun 70, 60 ada 3 SMP di Buku Selatan ini yang mewadai. Kalau tadi mungkin Pak Nopel itu selalu nyebut 1-2, tidak ya, ada 3 SMP yang berperan besar itu. Di pasar itu ada 2, SMP 1 dan SMP 3 itu di pasar. Karena pagi ini sebutan ugang sebelah situ Pak Pasar. Sama kami Bululu ke Kutau ini cuma dusun Mbak disebut. Ya. Jadi di pasar itu ada SMP 1 dan SMP 3. SMP 3 itu merupakan peralihan dari SMEK, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Kelanjutannya nanti adalah SMEA, gitu. Kalau perpindahan dari SMEK menjadi SMP 3. Kemudian SMP 2, SMP 1, SMP 2 dan SMP 3. Jadi 3 ini katakanlah mungkin wadah anak-anak tamat sekolah di mana, pasar mana, sampai ke mana-mana itu Sebungku Selatan ini ada di 3 SMP ini, tersebar singkat SMP. Saya sebutkan tadi karena aku yang lebih SMP 3 Pak. Jadi saya alumni masuk SMP itu tahun 82. Kami satu kelas itu sama alumni SMP 2 itu Anton Tirto Nadi, anaknya Pak Sukandi Wahid, itu kawan begelut di SD. Nakal nanti itu kecil, galaknya mucak aja mau itu. Kemudian Hitian Nopri, alumni SMP 2 yang tinggal di asrama Kodim. 2 ini orang besar semua, orang hebat semua. Pak Anton kalau saya tidak salah di Singapura ya. Dan saya sendiri pada saat tamat SMP, kalau rumah di Pekanbaru, damping SMP 3 depan pengadilan, ya sekolah dia damping masuk SMP 3. Angkatan saya itu Ayla Haris, itu dokter di Sriwijaya, di Palembang ya, Palembang ke Jakarta. Kemudian Edi Hartawan, itu mantan pejabat eselon 2 di Provinsi Bengkulu. Dan yang lain-lainnya banyak nih. Jadi pada saat itu ada 3 SMP ini yang berperan, katakanlah mungkin di Bengkulu Selatan ini. Dan tentu kita semua apresiasi sekali, terutama kepada lembaga-lembaga pendidikan. Sebab semua yang bisa seperti katakanlah mungkin yang kita lihat saat ini pada profesinya masing-masing, baik dia pejabat, pengusaha, jadi ustadz, guru, dan semuanya harus dimulai dari proses belajar. Dan belajar itu lembaga formalnya adalah sekolah. Dan sekolah itu sebuah kewajiban. Berpendidikan itu adalah sebuah kewajiban di dalam agama, karena sudah diperintahkan Tuhan di dalam suratnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Jalanau dengan school salah satu. Jadi ini penting sekali, katakanlah mungkin perlu kita pahami mengapa kelembagaan sekolah menjadi urusan wajib dasar pemerintah.
Jadi Bapak Ibu, kalau kami di anggaran itu, di TAPD itu, yang pertama sekali diperhatikan di plotting anggaran itu adalah urusan wajib dasar pemerintah. Apa itu? Pendidikan. Pertama, kesehatan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, keamanan dan ketertiban umum. Dan yang baru yang keempat, infrastruktur dasar. Ini, maka pendidikan merupakan urusan wajib dasar. Dimanapun tempatnya, siapapun pemerintahnya, bagaimanapun topografi wilayahnya, maka pendidikan pasti ada. Dinas pendidikan pasti ada. Kepala dinas pendidikan pasti ada. Ini yang harus kita ketahui bersama. Maka sampai kapanpun kelembagaan pendidikan, mulai dari TK kalau sekarang, SD, kemudian SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan selanjutnya akan tetap abadi sampai akhir zaman. Sekali lagi kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada ketua panitia pelaksana ulang tahun SMP 2 ini yang sudah selama 45 tahun mendidik terutama warga Bung Selatan dan sudah melahirkan, katakanlah mungkin SDM yang berkualitas yang sudah berkiprah di semua lini, baik pemerintahan, salah satunya Pak Gub sendiri, itu adik kelas saya, Pak Gubernur, kemudian yang lain-lain, ada yang di militer dan sebagainya. Sekali lagi kami mengapresiasi, semoga acara ini nanti bisa memberikan motivasi Pak Kepala Sekolah dan semangat kepada seluruh Dewan Guru untuk selalu memberikan pendidikan yang terbaik, punya kreativitas, punya upaya-upaya terobosan-terobosan bagaimana anak-anak bisa cerdas. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, khusus ini khusus untuk anak-anak kami, tolong perhatikan masa SD, SMP itu masa dimana Anda membentuk karakter. Karena kami ngijak nih, kan ulang ngalami dia itu. SD itu masih ngingilan lukruan arah. Pada saat mulai SMP, mulai otak ini berpikir, ndak kemana hidup ini kelau. Maka masa adik-adik anak-anak sekalian membentuk karakter. Performan nantinya atau penampilan nantinya, produk nantinya pada saat kita sudah masuk masa remaja atau dewasa atau pemuda, kata Pak Dikbud tadi, terbentuk karena kita sudah bentuk dari tadi masa 0 tahun kita sampai kita sekolah sampai ke pembentukan karakter. Biasanya dimulai dari SMP, itu sudah mulai. Oleh karena itu anak-anak sekalian jangan buang-buang waktu. Karena buang-buang waktu itu dibenci oleh Tuhan. Kenapa dibenci Tuhan? Karena sudah ada perintahnya dalam ayatnya. Wal os innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia selalu berada dalam kerugian. Siapakah yang tidak rugi? Orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Maka anak-anak jangan terlena waktu sekarang SMP ini bermalas-malasan dengan belajar. Kalau pacak, ini tolong dengar adik-adik sekalian ya. Kalau pacak, kamu mulai mbak kini, ndalaklah banyak-banyak ketitikan. Kamu bahasa mana tuh Pak? Kalau Pak Dandim mungkin kurang tahu Pak Dandim ya. Berusahalah mencari sebanyak-banyak mungkin keahlian itu nah, ketitikan bahasa kami itu. Pacak olahraga, pacak pidato, pacak nyanyi, pacak mimpin organisasi. Itu kesempatan. Karena apa? Karena inilah yang akan membentuk karakter nanti Anda setelah pada masa Anda harus masuk pada tahap selanjutnya. Saya bicara ini karena pengalaman, ya kan? Anda bisa berubah dari sebuah kondisi yang menurut Anda tidak mendukung, bisa berubah setelah pada saat Anda bentuk karakter itu. Ini contoh real saya, Bapak Ibu. Aku ini dengan Edi ini sekelas. Pagi ini terkenalnya bangau, makanya lahir di Batang Bangau itu mungkin ya. Aku bukan digowel, jarang. Nggak komunikasi apa ini mau, memang nggak sulit. Itu sampai SMP terbawa-bawa. Kemudian saya berpikir, ini hambatan ini. Pada saat SMA saya dididik oleh guru.
Pak Teguh Haryono itu mendidik saya karena dia tahu mungkin potensi. Dia ajari saya ngajar, dipaksa Pak. Ngajari murid SMA kelas 1, aku SMA kelas 2. Paksa Anda pasti bisa, karena saya tahu. Jadi dipaksa, membentuk karakter itu merubah karakter, bisa bicara, bisa komunikasi segala macam. Dan hasilnya luar biasa. Saya bisa merubah kebiasaan itu, dan pada saat saya kuliah, saya bisa mencari uang karena saya berani ngajar. Saya ngajar di SMA Pembangunan itu 2 tahun Pak selama kuliah, 30.000 honornya. 2 tahun saya bebas bayar sewa rumah. Itu ada di sekalian, manfaatnya maksud saya itu ya. Makanya sekarang banyak-banyaklah ketitikan. Organisasi olahraga, jangan ini. Semua kami di depan ini hobi olahraga semua ini. Pak Nopianto ini pemain tenis meja, lapangan tenis segala macam. Begitu juga Pak Susmanto. Kalau aku Pak lari, garwa saya Pak. Maraton itu ludim kalau ikuti jarak jauh itu. Mana Masat, mana Kedurang, mana Pinong Raya itu, di Bengkulu itu, Unit, balik begitu itu saya biasa. Kemudian karate saya Q3 Pak. Kalau satu lagi Q saya dan 1. 4 aliran saya karate Pak. Itu membentuk disiplin. Disiplin, keberanian, tidak pantang menyerah. Harus berani menghadapi sesuatu karena keberanian. Karena kita berani itu karena ada sesuatu yang benar. Ya. Kalau kebenaran maka kita tidak boleh menjadi orang-orang yang ragu. Oleh karena itu saya pesankan terus pada anak-anak sekalian, anak-anak kami, Mbak ini punya kesempatan, jangan lengahkan waktu, ndalaklah ketitikan sebanyak-banyaknya. Belajar berorganisasi. Saya ketua koperasi waktu SMP langsung ditunjuk. Jadi akhirnya biasa dengan organisasi itu, memimpin organisasi. Dan inilah yang membentuk nanti performan atau karakter anak-anak pada saat nanti setelah dewasa. Sudah terbiasa dengan segala macam hal-hal yang seperti tadi. Jadilah seperti Pak Rohidin misalnya gubernur kan. Ya, mungkin seperti Pak Gusman Mulyadi Bupati, Pak Rifai Tajudin mungkin wakil bupati, Pak Nopianto sebagai kepala dinas pendidikan. Ini juga karena hal-hal yang dibentuk tadi itu. Kepada anak-anak sekalian, sekali lagi mari manfaatkan waktu dan katakanlah mungkin jangan sampai Anda terlena karena hal-hal saat ini luar biasa tantangannya, luar biasa hal-hal yang bisa menyebabkan adik-adik sekalian salah dalam membawa diri, apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Setiap waktu adik-adik berhadapan dengan HP Android yang semuanya bisa membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengharapkan kepada adik-adik semuanya, mari punya motivasi yang tinggi agar menjadi manusia yang atau sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi, ada 3 hal yang harus adik-adik perhatikan untuk menjadi performan yang baik. Pertama, intelektual. Yang kedua, spiritual. Yang ketiga, emosional. Intelektual Anda dididik dengan pendidikan formal. Ya, matematika, fisika, biologi, geografi. Itu akan membawa Anda punya intelek yang baik. Yang kedua, spiritual. Pahami norma, etika, dan agama. Kenapa? Inilah yang mengontrol kehidupan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena intelektual harus dikontrol dengan emosional. Untuk jadi orang yang sukses, satu hal lagi yang harus Anda miliki, apa itu? Emosional. Kalau Anda tidak punya emosional, Anda akan berhenti pada titik itu. Pintar, alim, tapi maju mendam di rumah karena tidak punya emosi. Itu berbahaya dan tidak baik. Maka ketiga-tiganya harus seimbang. Emosional itulah yang menyebabkan adik-adik sekalian punya motivasi yang tinggi, punya keinginan yang tinggi, punya keberanian yang tinggi, punya rasa cemburu yang tinggi. Bukan cemburu negatif Pak, tapi cemburu yang positif. Nginak jemo juara 1 harus cemburu. Kenapa? Kalau tidak cemburu, kita tidak akan pernah berusaha untuk jadi yang terbaik. Jadilah aku di terakhir. Ini susah gitu kalau gitu. Saya harus seperti yang bersangkutan. Walaupun gagal, nidu jawabannya. Kata kamu, saya harus jadi gubernur, pun jawabannya jadi sekda provinsi kali itu. Jadi begitu. Ini bagian dari emosional.
Karena ada yang salah memahami, emosional itu marah, bukan. Itu hanya bagian dari katakanlah berbagai macam reaksi badan saja. Emosi itu penting, maka 3 hal penting adik-adik sekalian ya. Latih intelektualnya, mari katakanlah adik-adik belajar secara formal untuk meningkatkan kemampuan teknis di pendidikan. Kemudian spiritual jangan tinggalkan, norma, etika, pelajari agama segala macam dalam inilah pengontrol kehidupan kita. Yang ketiga, untuk lebih sukses ke depannya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, emosionalnya dibangkitkan, motivasinya dibangkitkan. Ini pesan kami juga kepada Bapak Guru sekalian. Ketiga ini supaya diimbangkan. Jangan cuma ngejar nilai matematika 10 galau, tapi dia berani menghadapi kehidupan. Ini ujung mendam di dapur, Pak. Ngeles dia mau aja dia berani. Padahal berpotensi dia ngajari dia untuk pintar. Itu katakanlah mungkin nantinya akan menjadi generasi-generasi yang tidak produktif. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sekalian kalau agak panjang lebar, tapi ini penting disampaikan karena momen seperti ini jarang bertemu anak-anak SMP ini sebanyak ini. Kalaupun saya datang sini aja bertemu hanya beberapa orang saja. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ulang tahun SMPN 2 Kabupaten Bengkulu Selatan yang ke-45 resmi kita mulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, yang apa yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Dia langsung buka deh. Bapak kemana? Dia langsung buka. Selanjutnya penutup. Sebelum acara ini kami tutup, atas nama pembawa acara kami mohon maaf jika terdapat hilaf dan salah dalam penyampaian kami. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sekda, Bapak Dandim 0408, Ketua Komite, Ketua Panitia untuk melakukan penendangan bola beserta rombongan untuk melakukan penendangan bola sebagai dibukanya perlombaan futsal. Ngapa di sini aja? Kepada Kepala Dinas kami persilakan. Bapak Ketua Komite, Bapak Sekretaris, Panitia, Reuni Lintas Angkatan. Kami persilakan. Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, kami mohon untuk menyaksikan acara pembukaan lomba dalam rangka HUT sepeda yang ke-45. Baik, Ayo, untuk Mbak, acara Kakak. berikutnya adalah acara hiburan. Sebelum kita memulai lomba solo song, sedikit kita rilekskan dengan lagu-lagu kepada anak yang akan membawakan hiburan. Kami persilakan bersiap-siap. Ngapa di belakang? Kamu di depan panggung tuh aja. Depan panggung tuh aja, enggak kan? Nak belakang yang ribut. Ingin ke lapangan. Ingat lapangannya di baik kita. Kita
Alhamdulillah. Ingat luar ni lah, ingat luar. Oh. Kiper. Ah, 50.000. Ayo tangkap, ayo tangkap keluar. Ayo. Oh, keluar. Tangkap belum? Ayo Fadilan. Jangan diambil. Ayo. Oh. Ini kita enggak. Oh. Main lah kamu kata. Wah. Ayo, Pak. Dia main basket. Aduh, Pak. Ayo, Pak. Gol, Pak. Sama. Ayo, Pak. Gol, Pak. Yeay. Oh. Nah, ibu coba, Bu. Ibu, nah.